Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data dengan menggunakan diagram. Nah, diagram itu ada bermacam-macam ya, ada diagram batang, kemudian diagram lingkaran, kemudian diagram titik, dan juga diagram garis. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan data yang mau kita gunakan atau yang mau kita sajikan dalam bentuk diagram. Di sini saya sudah punya data peserta UTS Ganjil Fakultas Saintek pada tahun akademik 2018-2019. Misalnya, saya ambil contoh di program studinya itu ada ilmu lingkungan, matematika, informatika, IPA, PVTM, dan PVTO. Di sini jumlah pesertanya. Nah, kalau kita sudah punya tabel seperti ini, untuk membuat diagramnya, tinggal kita blok ya. Jadi kita klik, kemudian kita blok semuanya, kemudian kita klik insert. Ini meskipun beda Excel-nya, saya pakai Excel-nya itu 2016. Nah, mungkin yang menggunakan Excel 2013, 2010 itu juga bisa dicari di menu insert. Nah, di sini di menu insert ini macam-macam ya. Nah, ini ada diagram batang, garis, kemudian diagram lingkaran, kemudian titik, dan lain sebagainya. Nah, atau bisa klik di sini ya, bisa kita pilih misalkan seperti ini, atau bisa juga klik rekomendasi. Nah, di sini sudah ada, kita pilih misalkan mau diagram batang atau all chart. All chart ini semua tipe-tipe yang bisa kita pilih ya. Jadi intinya kita blok, kemudian insert, kemudian kita pilih diagram batang dulu. Nah, kita klik yang mau kita model yang kita inginkan. Misalkan saya mau yang ini aja, kita klik. Nah, setelah klik, di sini ada pilihannya ya. Nah, model seperti ini, apa seperti ini. Nah, tinggal kita klik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini banyak sekali model-modelnya yang bisa kita pilih. Nah, kita bisa pilih salah satu dari yang kita inginkan. Nah, misalkan saya menginginkan yang ini. Oke. Nah, selain itu di sini ada juga change color. Nah, change color ini adalah mengganti warna. Warna apa? Warna dari masing-masing diagramnya ini. Misalkan saya klik. Nah, ini bisa saya pilih warna orange, misalkan biru, kuning, dan lain sebagainya. Ini ke bawah masih banyak pilihannya. Nah, katakanlah di sini saya ambil yang biru saja. Kemudian, untuk judul, nah di sini kan kebetulan belum ada judulnya. Nah, karena tidak otomatis, nah di sini kalau kita ingin ganti tinggal di copy aja dari sini. Klik, nah kita blok. Nah, kita blok data yang ingin kita taruh di judul. Nah, kita blok, copy. Nah, kita taruh di sini, klik 2 kali. Nah, kita tinggal pastekan di sini. Kita taruh untuk judulnya. Atau kalau pengen judulnya itu terpisah, ini mau di delete juga tidak masalah ya. Kemudian, nah ini kan belum ada identitasnya. Identitas yang saya maksud di sini kan ada program studi. Program studi kan harusnya di bawah di sini. Kemudian ada jumlah peserta, berarti ini ya. Ini jumlah peserta. Nah, bagaimana cara kita memunculkannya? Tinggal kita klik saja di sini. Nah, kalau untuk Excel yang 2016, tinggal kita klik di sini, plus. Nah, plus di sini kita ada pilihannya nih. Saya pengen apa? Nah, kalau saya pengen menambahkan judul di masing-masing masing-masing X dan Y-nya nih, axis title. Nah, di sini tinggal kita blok saja atau langsung tulis saja ganti. Nah, di sini tadi kan program studi. Nah, misalkan kita bisa klik manual atau copy dari sini. Kita copy, kemudian kita paste di sebelah sini ya. Sebelah yang bawah program studinya. Nah, kita paste. Jadilah program studi. Kemudian yang di sebelah di sini adalah jumlah peserta. Nah, kita bisa ambil dari sini atau mau diketik manual juga tidak masalah. Kita taruh di sebelah sini. Kita paste. Oke, sudah. Kalau mau ganti huruf, mau ngedein atau mengubah ukuran ya, itu tinggal di home di sini. Sama ya, ini misalkan saya pengen lebih gede lagi tulisannya.
Saya pengen nih fontnya pakai Arial misalkan. Ini terlalu itu mau saya gedein, tarik boleh, tarik lagi boleh. Nah, kemudian warnanya nih saya pengen hurufnya merah, itu apa? Ini hurufnya merah atau hitam. Tidak masalah, bisa diganti-ganti gitu ya. Oke, ini untuk diagram batang atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita singkirkan dulu untuk diagram batangnya. Kita singkirkan. Nah, sekarang kita coba yang lain. Yang tadi kan jenisnya banyak ya. Sekarang kita coba untuk yang diagram lingkaran. Nah, sama ya, kita blok lagi. Kemudian kita klik di sini. Nah, yang bentuknya lingkaran. Klik. Nah, saya mau bentuk yang mana nih? Nah, kalau saya mau bentuk yang ini ya tinggal klik saja. Nah, setelah diklik di sini otomatis keluar. Kok nggak muncul angkanya nih? Nah, bagaimana cara munculin angkanya? Kita tinggal pilih aja di sini. Nah, mau yang mana nih? Nah, terserah misalkan. Nah, di sini kan ada macam-macamnya. Kalau pengen ke bawah lagi masih ada. Nah, kita bisa pilih manapun yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau pakai yang mana ya yang ada keterangannya. Nah, misalkan saya mau pakai yang ini nih. Nah, kok di sini misalkan kurang gede. Nah, ini bisa kita tarik aja. Kemudian atau mau pakai yang sama aja ya. Oke lah, pakai ini aja misalkan. Kemudian kalau mau kasih judul sama ya caranya kayak tadi, kita klik, kita blok, copy dari sini misalkan. Kita ambil dari sini, copy, kemudian di sininya kita rubah. Paste. Bentar. Oke, sudah ada judulnya. Kemudian kalau misalkan saya mau ganti hurufnya, caranya sama. Ini untuk ngedein, ini ganti huruf, misalkan ini warnanya. Oke. Misalkan kurang besar, tinggal ditarik aja ya, sesuai dengan keinginan. Misalkan kurang gede lagi, tarik aja. Gitu kok. Misalkan, ini kok tulisannya ganggu, mau klik yang lain, mau pilih lagi yang lain. Nah, di desain ya. Didesain, kemudian pilih yang lain. Nah, di sini kan banyak sekali pilihannya. Oke, misalkan saya pilih ini, gitu. Mau dikecilin tinggal tarik aja. Gitu. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa biru yang ini mewakili lingkungan, ini matematika, ini informatika, yang kuning IPA, PVTM, dan juga PVTO, gitu ya. Ini untuk diagram lingkaran. Nah, jadi pilihannya itu cuman desainnya aja ini. Intinya pada dasarnya sama. Oke, untuk diagram lingkaran sudah, kita singkirkan dulu. Kita mau lanjut lagi untuk membuat diagram apa yang belum titik ya, titik. Nah, caranya sama, kita blok lagi, insert. Nah, titik berarti nih, cari yang titik atau mau lewat sini juga boleh, cari yang titik-titik. Kalau di sini tidak ada, all chart. Cari yang nih, XY scatter. Nah, atau mau langsung di sini juga boleh. Nih. Nah, pilih-pilih yang titik-titik. Nah, di sini juga ada pilih-pilihannya. Di atas ini desain ya. Kita klik, mau pilih yang mana titiknya. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Nah, saya pilih yang ini, kemudian di sini saya mau ganti judul, tinggal diklik saja sama seperti tadi ya. Kita kopikan menjadi judul. Kalau warnanya misalkan warnanya kok mau saya ganti. Nah, tinggal pilih ini ya. Ini untuk ganti, ini titik-titiknya warnanya. Saya mau kuning, saya mau biru, atau saya mau yang ini misalkan, silahkan diganti. Kemudian untuk font, huruf, dan lain-lain tadi ada di home. Tinggal gedein misalkan, atau fontnya apa, bisa dipilih. Ini untuk mengubah warnanya dan lain sebagainya.
kalau mau ditambah itu judul ini ya, X dan Y-nya itu bisa ini plus kemudian axis title. Nah di sini misalkan ini tadi kan yang sebelah sini berarti jumlah ya, jumlah peserta. Kemudian yang bawah sini berarti ini adalah program studi. Tinggal kita ketik aja, atau mau di copy juga nggak masalah gitu. Oke, jadi sudah ada judul, sudah ada tadi misalkan program studi yang pertama di sini adalah ilmu lingkungan. Ini ilmu lingkungan itu adalah 17 posisi di sini, yang kedua ada matematika 25 posisi di sini dan seterusnya. Ini untuk diagram titik. Oke, sudah jelas, kita singkirkan. Yang belum diagram garis ya. Oke, sama caranya kita blok lagi. Kemudian kita cari yang garis seperti ini. Atau mau lewat sini juga boleh, cari yang garis. Kalau di sini rekomendasi nggak muncul, kita bisa klik all chart. Nah, di sini kita pilih yang garis ya. Ini atau line. Nih, line. Yang lain juga bisa kita pilih macam-macam, atau bisa kita lewat dari sini langsung juga boleh, sama ya. Misalkan saya mau yang ini, atau yang ini ada titiknya, atau yang tidak. Misalkan saya mau pilih yang ini. Nah, ini sudah jadi. Ilmu lingkungan itu ada posisi di sini, kemudian nah ini menunjukkan angka-angka pada masing-masing program studi tadi. Nah, kalau saya mau kasih judul tadi ya, caranya sama. Kasih judul. Kemudian di sini misalkan XY-nya sama caranya ya. Klik plusnya ini, axis title. Nah, di sini berarti adalah jumlah peserta ya, jumlah peserta. Kemudian yang bawah di sini berarti adalah program studinya. Nah, di sini program studi. Nah, sudah jadi. Nah, kalau mau dirubah-rubah warnanya tidak masalah. Misalkan warnanya grafiknya nggak mau biru, mau yang lain. Nah, bisa dipilih di sini. Mau hijau, mau kuning. Misalkan saya mau pakai hijau, nah, bisa juga. Oke, ini misalkan mau di bold nih biar lebih kelihatan. Nah, ini bisa juga diklik. Ini opsional ya. Nah, ini juga bisa saya bawa warna hitam. Sudah jadi. Saya mau ganti yang lain nih titik-titiknya. Bisa kita klik saja. Klik desain tadi ya. Nah, kita ganti desain misalkan. Nah, ini bisa juga. Nah, ini jelas ada angkanya. Ilmu lingkungan 17, pendidikan matematika 25. Atau mau yang ini. Mau yang ini juga bisa. Nah, jadi modelnya macam-macam ya. Terserah kita gitu. Oke. Misalkan saya mau pakai ini. Nah, bisa juga. Dan lain sebagainya. Ini untuk diagram garis. Oke, sampai sini berarti penyajian data tadi kita sudah punya ada 4 ya. Ini untuk diagram garis. Ini kemudian datanya sama, data yang kita gunakan sama. Ini diagram garis, kemudian tadi kita sudah punya juga ini ada diagram titik. Kemudian ini ada lagi tadi ini yang lingkaran ya. Yang lingkaran. Oke, sebentar. Ini untuk lingkaran dari data yang sama. Kemudian ini untuk tadi data yang batang ya, diagram batang atau yang pertama tadi ini. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Nah, nanti silahkan dicoba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.